Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dengan NPM 202141015. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Diki Miswana SPD MSI. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh konsentrasi ekstrak nanas, ananas komotus, dan waktu fermentasi pada pembuatan nata di kuku dari limbah air kelapa. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini ialah yang pertama kelapa. Adapun tanaman kelapa ini menjadi salah satu komoditas lumayan besar di Indonesia dan memiliki peran penting dari setiap bagiannya, baik dari akar hingga daun. Dengan kata lain, seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sehingga pohon kelapa ini sering disebut dengan pohon kehidupan, ya, atau disebut juga tree of life. Beragam manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman kelapa ini. Salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan ialah buahnya sendiri. Yang pertama, ada buah yang masih muda memiliki daging yang lunak serta bisa dijadikan sebagai es kelapa. Dan juga untuk buah kelapa yang tua memiliki daging keras, biasanya diambil sarinya yaitu santan dan daging keras yang disebut kopra yang dikeringkan sebagai bahan minyak kelapa. Menurut Jajah Negara, air kelapa tua seringkali terbuang dan dapat menimbulkan masalah akibat aroma yang kuat setelah beberapa waktu dibuang. Yang ini permasalahannya ialah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap pada lingkungan masyarakat. Karena dapat menimbulkan aroma yang kuat, sehingga kita dapat memanfaatkannya adalah sebagai untuk pembuatan kecap dan juga untuk dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan nata de coco. Untuk komposisi air kelapa sendiri dapat dilihat pada tabel. Dalam setiap 100 gram air kelapa dapat dilihat kalorinya, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, dan air. Selanjutnya nata de coco yaitu produk pangan berbahan dasar air kelapa dengan tebal yang mengandung 35-62% selulosa yang berwarna putih koru dan kenyal. Nata de coco ini dihasilkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas. Pada penelitian ini saya menggunakan Acetobacternya dari perasan nanas. Jadi kita buat nanas dulu untuk menghasilkan Acetobacternya yang dapat dijadikan dalam pembuatan nata de coco. Adapun merumuskan masalahnya, berapa konsentrasi ekstrak buah nanas yang baik sebagai starter dalam pembuatan nata de coco? Yang kedua, berapa waktu fermentasi terbaik dalam pembuatan nata de coco dengan ekstrak buah nanas sebagai starternya? Tujuan penelitian saya yang pertama untuk dapat menjadikan ekstrak buah nanas sebagai starter dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua, untuk dapat memperoleh konsentrasi ekstrak buah nanas yang baik sebagai starter dalam pembuatan nata de coco. Yang ketiga, untuk dapat menentukan waktu fermentasi terbaik dalam pembuatan nata de coco dengan ekstrak buah nanas sebagai starter. Hipotesa penelitiannya, fermentasi ekstrak buah nanas yang dapat menghasilkan Acetobacter pseudomonas sehingga mampu menghasilkan serat sebagai nata. Hipotesa satunya, ekstrak buah nanas dapat dijadikan starter pengganti bakteri Acetobacter pseudomonas dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua, pemberian jumlah starter ekstrak buah nanas akan menghasilkan kualitas nata de coco yang berbeda. Hipotesa duanya,
Hasil kualitas nata di kuku akan berbeda dengan menggunakan starter dengan konsentrasi yang berbeda. Rancangan penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratorium. Dapat dilihat pada alur bagan ini, air kelapa dan es manis saling menghubung sehingga dapat menghasilkan nata de coco. Dari nata de coco ini kita menguji karakteristiknya, yaitu uji kadar air dan kadar abu. Untuk pengujian organoleptiknya kita menggunakan uji hedonik. Selanjutnya metodologi penelitian dalam pembuatan starternya, yang pertama kita sediakan buah nanas. Selanjutnya buah nanas dikupas, dibersihkan dan di blender. Selanjutnya diperas bubur nanas dan diambil air perasan dan ampasnya. Selanjutnya ditambahkan gula dan air ke dalam air perasan dan ampas nanas dengan perbandingan 1:1:2. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam kaca toples, kemudian difermentasikan selama 7 hari dalam suhu ruang. Selanjutnya pada hari yang ke-7, cairan yang terbentuk akan dijadikan starter dalam pembuatan nata de coco. Selanjutnya untuk pembuatan nata de coco, kita menggunakan air kelapa tua. Yang pertama, air kelapanya kita saring dan dimasak sampai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, kemudian diangkat dan ditambahkan 50 gram gula pasir, 8 ml cuka dan 2 sendok ekstrak soda. Kemudian dipanaskan kembali sampai mendidih 100 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah plastik yang bersih, steril dan ditutup dengan koran steril. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan wadah yang berisi air kelapa tersebut ditunggu dingin untuk ditambahkan starter dengan konsentrasi berbeda, yaitu 300, 400, 500, 600, 700 ml. Kemudian ditutup kembali dengan plastik wrap dan dilapisi koran. Wadah hasil pembibitan tidak boleh terganggu ataupun tergoyang dalam penyimpanannya. Fermentasi tersebut dilakukan pada suhu ruang, dan selanjutnya pengaruh fermentasi terhadap pembentukan nata de coco dilihat dalam waktu rentang hari ke-3, 7, 9, ke-14, 15, 17, 21. Kemudian diukur ketebalan setiap wadah nata de coco tersebut, sehingga nata de coco yang dihasilkan dapat berbeda karena konsentrasinya yang berbeda. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf apabila itu sebuah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.